يتراءى بالكبرياء يا شهيدا علمنا. Rangkaian acara yang keempat, sambutan yang pertama atas nama Ketua Panitia Haflah Akhirus Sana Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Juraganan yang akan dihaturkan oleh beliau Agus Hasan Syadi. Kepada beliau Agus Hasan Syadi dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi beliau pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Juraganan, Abuya Kiai Haji Agus Salim, beliau Umi Hajah Fadilah beserta keluarga yang selalu memberikan bimbingan kepada kami semua. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan beliau Habib Ahmad bin Muhdar Al-Atas selaku Mau'izatul Hasanah. Mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran untuk menuju tempat ini. Dan juga yang kami muliakan kepada segenap guru SMP dan guru madrasah aliyah dan juga ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Juraganan, dan juga yang saya hormati kepada segenap tamu undangan dan Bapak dan Ibu Wali Santri yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam tempat yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua ketetapan iman, Islam, dan ihsan, dan juga memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa hadir dalam acara Haflah Akhirus Sanah ketiga dan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari kita panjatkan kehadirat Allah, kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti diakui oleh Nabi menjadi umatnya. Bapak, Ibu sekalian, saya berdiri di sini mewakili kepanitiaan acara Haflah Akhirus Sanah. Sedikit ingin kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada setiap kru yang membantu sehingga acara haflah ini bisa terrealisasi pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Wali Santri yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara haflah ini. Dan yang kedua, kami selaku panitia
meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang mungkin banyak sekali kekurangan dari segi jamuan dan juga tempat yang kayaknya sudah overload. Kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga sedikit ingin kami sampaikan, karena selain daripada panitia, kami juga mewakili kepengurusan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan yang mungkin dari awal tahun sampai akhir tahun ini mendidik anak-anak panjenengan semua. Masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi kami sangat memaksimalkan untuk pengajaran yang ada di pondok pesantren ini. Alhamdulillah, agenda kegiatan pada tahun ini 80% berjalan dengan baik, dari mulai pengajian Quran dan juga sekolah madrasah diniyah ini sangat berjalan dengan baik karena dukungan Bapak dan Ibu juga. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua, atas nama pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan yang akan diaturkan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Agus Salim, kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Agus Salim dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kaula semanggaken sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil kiram yang kami hormati, Raisul Mahad Al-Ustad Hasan Sazili beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP dan MA Pijar beserta Dewan Guru dan Ibu Guru yang kami hormati, yang kami hormati juga para alim ulama, para asatiz yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa hadir di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan. Bapak, Ibu, Saudara wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan yang kami sayangi. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati. Di pagi menjelang siang ini kita sama-sama masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Yang pertama dan yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam, teriring dengan nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmat tersebut Allah masih sayang kepada kita. Berkumpul di majlis ini dengan keringanan langkah kaki kita, kita bertemu, bermuajahah, bermusafahah satu sama lain. Walaupun keadaan memang zaman sekarang
pandemi belum 100% katanya hengkang dari bumi pertiwi. Tapi kita yakin dengan sholawat tibbil qulub yang dilakukan oleh anak-anak kita setiap ba'da sholat, mudah-mudahan anak kita di sini semuanya dan kita yang hadir di sini semuanya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf berduduk. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, di mana pondok pesantren wabil khusus pesantren Salafiyah ini ketika bulan Ramadan bukan libur ya, ada yang dipulangkan, ada yang belum dipulangkan, tapi ada tradisi yang terjadi di pondok-pondok pesantren Salafiyah, yaitu santri satu berkunjung dengan pesantren yang lain untuk melaksanakan pengajian pasaran. Ini dalam rangka mengisi bulan Ramadan. Kalau pondok pesantren ini hampir kekurangan waktu untuk kita belajar, kita mengaji. Adapun pesantren kita yang dibarengi dengan formal yang belum libur, kita di sini juga akan bacakan kitab dari para asatiz yang ada di pondok ini, yang insya Allah ini terus akan kita galakkan. Di antaranya ada kitab Ta'lim Muta'alim, Arba'in Nawawi, lain-lain sebagainya. Semua asatiz di sini membaca kitab untuk mengisi bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Anaknya nggak pulang bulan puasa, anaknya ngaji, bukan anaknya ngayab kemana-mana. Bulan Ramadan kebanyakan di daerah kita sekarang, anak-anak ini terjadi tawuran di sana sini, trek-trekan motor di sana sini. Tapi kalau anak kita di pondok pesantren ini, insya Allah anak kita akan aman. Orang tua ini akan kesababan. Para bapak dan ibu wali santri yang kami hormati, alhamdulillah pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin dari tahun ke tahun ini dengan doa dari bapak ibu sekalian, dengan ridho doa bapak ibu sekalian, para asatiz, setiap tahun itu bertambah. Dan saya bersyukur sekarang tahun ini kita sudah mempunyai madrasah aliyah. Walaupun siswanya ini baru 5 anak. Tahun dulu sebelum ada madrasah aliyah, saya sarankan anak-anak yang keluar dari Hidayatul Mubtadiin ini harus masuk pesantren yang jelas. Ibu bapak jangan ngelihat pesantren tahfiz. Dari kecil kita biayain, biayanya mahal, pesantrennya katanya tahfiz. Begitu udah gede kita biayain, dia pinter ngaji, orang tuanya meninggal, dia itu tidak mau tahlilin, dia nggak mau azanin, dia nggak mau berbakti kepada orang tua. Quran memang dia hafal, Quran memang dia baca, tapi akhlak sekarang dengan pesantren tahfiz itu, akhirnya kalau orang tua tidak ngikuti anak, yang kita khawatirkan orang tua dikafir-kafirkan oleh anak dengan ajaran-ajaran yang baru seperti sekarang ini. Ini harus hati-hati. Kita nyari pesantren Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu siapa pengasuhnya, siapa gurunya, belajar dari mana. Ini harus jelas. Jangan anak kita tahfiz Quran, anak saya begini, bangga, tapi dia tidak ngerti apa yang ia baca, dia tidak ngerti apa yang harus ditafsirkan daripada itu Al-Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun.
Tidak sama orang yang ngerti sama orang kagak ngerti. Itu beda. Kalau pesantren kita sudah jelas. Di sini semua guru-gurunya dari Mahad Hidayatul Mubtadiin Pondok Pesantren Agung Lirboyo. Yang sekarang Lirboyo santrinya itu sudah hampir 40.000. Sudah jelas. Berkecimpung bukan hanya di kelas nasional, tapi sudah internasional. Dan kita diajarkan setiap kita mau ngaji, bacakan Fatihah untuk orang tua kita, bacakan Fatihah untuk guru-guru kita. Ini diajarkan. Sebab orang tua yang mencari rizki, bapaknya, ibunya yang mencuci, memasak, apakah kita mau, Bu? Ibu ketika melahirkan seorang anak, ini taruhannya nyawa. Betul apa benar? Bu, sambil makan bakso jawab juga, Bu. Jangan ganyem aja. Ya, kita seorang ibu melahirkan anak itu taruhannya apa? Nyawa. Satu-satunya nyawa kita sakit. Tapi kalau saya tanya seorang ibu, Bu, yang paling sakit itu apa sih, Bu? Saya, Nak, ketika melahirkan engkau itu sakit dan saya mempertaruhkan nyawa satu-satunya. Tapi paling sakit saya ketika saya sudah tua, anak membentak saya. Sakit orang tua, sedih orang tua. Dia melahirkan, mempertaruhkan nyawa, dia sekolahkan, dia kuliahkan ke luar negeri, dia pintar, dia sukses. Orang tuanya sakit, saling tinda. Orang tuanya minta pertolongan, dia bentak, dia hardik. Na'udzubillahi min. Ini yang kita tidak mau. Pesantren inilah benteng akhlak. Benteng akhlak yang pertama. Sekarang orang pintar banyak. Pejabat mati satu, yang ngantri ribuan. Tapi kalau orang soleh, orang baik, orang jujur, ini siapa yang akan menggantikan? Anak-anak kita inilah yang dididik di pondok pesantren yang kita harapkan. Kita jangan memikirkan nanti makan apa. Kalau dari pondok pesantren kerjaannya ngaji kitab kuning, cuman ngapalin begitu-begitu. Terang-terangan, Bu, saya ketika mondok di pesantren Lirboyo itu tidak mempunyai orang tua. Dari kelas 6 SD saya ditinggalkan oleh ayah saya. Ibu saya seorang yang membantu nyuci dari rumah ke rumah. Dan ketika saya berumah tangga tidak mempunyai apa-apa. Saya pindah ke sini juga tidak mempunyai apa-apa. Tapi yakinlah, kalau kita ikhlas, kita ridho, berjuang untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan sia-siakan sedikit pun seorang hamba itu. Orang yang paling baik di permukaan bumi ini yaitu muallim wa ta'allum. Orang yang belajar dan orang yang ngajar. Inilah yang paling baik di atas permukaan bumi ini. Jadi kalau sekarang anak kita belajar, biarkan, doakan, Bu. Jangan kita risau. Ini mohon maaf, di pondok ini kebanyakan banget kasus yang seperti begitu. Anaknya dikit-dikit ngadu, padahal mah cuman kesandung, ngomong sama ibunya berlebihan, ngomong sama bapaknya berlebihan, bapaknya tanggapin. Jangan. Kalau kita kepengen menjadi anak kita anak yang baik, anak yang kuat mental, anak yang kita harapkan menjadi anak yang soleh dan solehah, kita titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesantren, kita mengajarkan akhlakul karimah yang pertama. Dan kita ingin anak-anak di sini, saya tidak ingin menjadi muluk-muluk anak-anak yang dari Hidayatul Mubtadiin. Saya hanya berdoa minta kepada Allah, siapapun yang belajar di Hidayatul Mubtadiin, ya Allah, jadikan anak ini anak yang soleh dan solehah. Ini yang saya minta selalu. Saya tidak akan bangga kalau jadi menteri, jadi ini, saya tidak bangga. Tapi kalau jadi anak yang solehah kelak, kalau saya dikasih panjang umur melihat anak-anak ibu yang sekarang di sini 20 tahun menjadi anak yang soleh dan solehah, ini yang menjadi bangga. Apalagi begitu dia soleh solehah, dia buka TPQ, dia buka TPA, dia ngaji, dia ngajar.
Ini yang saya harapkan, sebagaimana guru-guru saya mengharapkan kepada santri-santrinya. Sekali lagi, ketika kita masukkan anak, hati-hati Bu. Ini yang kelas 3, harapan saya, janganlah dulu masih jauh perjalanan. Lautan ini masih luas untuk kamu semua. Di sini lanjutkanlah. Insya Allah tahun depan akan dibuka pesantren tahfiz untuk putri. Yang tidak mau formal, ini buat putri sudah bisa. Jelas sanadnya Bu, bukan pesantren tahfiz seperti itu. Sanad yang kita adakan di pesantren ini itu terus nanti ketika anak itu tahfiz 30 juz itu akan menerima sanad. Dari siapa? Itu sanadnya sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Guru di sini juga ada yang hafizul Quran 2 orang dan dipulang putri saya 1 orang. Ini kita bersyukur. Jadi sekali lagi saya harapkan ketika ibu memondokkan anaknya, serahkanlah kepada Allah. Doakan Bu. Jangan kirimin duit mulu, jangan kirimin makanan mulu. Fatihahnya kagak. Ini Bu, terutama ibu, saya minta tolong kerjasama antara orang tua dengan pondok pesantren. Kita berusaha, tapi ibu mendoakan juga. Bacakan 11 kali suratul Fatihah Bu, untuk anak-anak kita. Ini saya ijazah dari beliau Kiai Haji Abdullah Kafabi, beliau dari orang tuanya Mbak Mahrus Ali. Ketika anak di pondok pesantren, orang tuanya bacakan sedikitnya 1 hari 11 kali suratul Fatihah. Apalagi pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bila nafsin. Jangan napas kita bayangin anak kita itu jadi anak yang soleh atau anak yang soleha yang nanti kalau kita sudah tua dia akan berbakti kepada kita. Jangan napas 3 kali kita bayangin itu. Jangan dikit-dikit, Bu, minta ini dibawain, minta duit dikirimin, minta ini dibawain. Secara apa itu materinya dicukupin, tapi kita tidak pernah menyampaikan doa kepada anak kita. Sekali lagi, kerjasama kita agar terjadi mendapat anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Tolong bacakan Fatihah untuk anak kita yang di pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Itu. Sekali lagi saya atas khadim Mahad Hidayatul Mubtadiin, saya ucapkan terima kasih kepada wali santri yang mempercayakan anaknya di sini. Dan saya juga memohon dibukakan pintu maaf sekeluarga ya. Banyak sekali kekurangan, kekhilafan, kealpaan yang belum sesuai dengan kemauan wali santri, ini bisa kita laksanakan. Sekali lagi kami bukan manusia yang sempurna, kami manusia yang hina dina, kami manusia yang banyak dosa. Kita hanya berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah, yang bisa kita banggakan bukan hanya di dunia ini saja, yang bukan terkenal lewat televisi. Kita tidak ingin anak kita terkenal orang banyak, terkenal lewat televisi, tapi kita ingin anak kita, keluarga kita terkenal dari makhluk-makhluknya Allah yang di langit. Makanya doakan anak-anak kita Bu. Ini mau bulan Ramadan, ayo sama-sama ibu-ibu bapak-bapak juga di rumah isi Al-Quran, baca Al-Quran ya. Napas kita aja dihitung tasbih, yang sunnah dinilai wajib pahalanya. Rumah kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit. Bintang itu ada yang terang, bintang itu ada yang redup. Walaupun rumahnya mewah, rumahnya tingkat, tapi kalau tidak ada ayat-ayat suci Al-Quran, kal qabri, kayak kuburan. Sekarang kita muhasabah, ini kita mau masuk bulan Ramadan. Kalau rumah kita bapak di dalam kamar baca Al-Kahfi, ibu di dalam kamar yang satu baca surah Yasin, anak yang pertama baca Al-Muluk, anak yang kedua baca Ar-Rahman, anak yang ketiga baca surah Al-Ikhlas,
maka rumah ini akan sampai terangnya ke arsy sebagaimana bintang yang bergemerlap kita lihat dari atas bumi ini. Tapi rumah kita mewah, listriknya terang, tidak pernah terdengar suara ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan harapkan sinar rumah kita akan sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah pemicu semangat buat diri saya pribadi, buat para ibu, para bapak sekalian. Mari sama-sama kita doakan anak-anak kita dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan wabil khusus yang sekarang kelas 3, harapan saya bisa melanjutkan di madrasah aliyahnya di sini, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu barokah manfaat dunia dan akhirat. Dan umumnya yang masih kelas 1 ataupun kelas 2, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul sahibus syafa'ah wal karamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan masuk bulan puasa. Segala kekhilafan saya berserta keluarga dan dewan guru baik sekolah ataupun pondok pesantren mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, diberikan oleh Allah rezeki yang barokah, rezeki yang banyak, rezeki yang bisa membawa maslahat dunia dan akhirat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga atas nama Kepala Sekolah SMP Pijar kepada beliau Bapak Akmal SSOS kami haturkan. Shallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak belum makan ya. Padahal ada somai, ada bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini menjelang bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, kemudian nikmat iman dan Islam masih ada dalam diri kita. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan keharibaan baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan dan kita harapkan syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah nanti. Hadirin, terlebih dahulu yang saya hormati, di duitnya keluar ini, Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas yang beliau alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati dan kita muliakan Muassasul Ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan, beliau Abuya Ki Haji Agus Salim beserta Umi, karena kebiasaannya manggilnya Umi ya. Umi Lala, kalau nama benernya saya Kerok, nanti ketimbang salah mendingan saya nggak sebutin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Haji Nur Hasan, beliau juga alhamdulillah dari abis subuh udah di sini. Dan yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Agus Hasan Ats-Tsadzili,
yang begitu luar biasa. Siang, malam, pagi, sore, perhatiannya terhadap santri-santri yang ada di sini. Dan yang saya hormati seluruh wali santri, tamu undangan, kemudian aparatur pemerintah dari Bapak RW, Bapak RT yang tadi sudah menyempatkan hadir. Kemudian karena ada acara di lingkungan masing-masing, maklum mau puasa, jadi pada banyak yang bersih-bersih, banyak yang ziarah. Dan mudah-mudahan kita semuanya nih umur kita disampaikan sampai kepada bulan suci Ramadan. Yang saya hormati segenap dewan guru, dewan asatidz, wa ustazat, yang juga mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Di sini ada kepala sekolah aliyah Pijar, ada guru wakil kepala sekolah dan juga yang lain. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Saya tidak lama karena beliau sudah rauh untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Saya sekedar hanya laporan saja. Alhamdulillah tahun ini tahun keempat SMP Pijar mengeluarkan siswa, artinya meluluskan siswa sebanyak 45 siswa. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi kagak ada 3, cuman 2. Laki-laki dengan perempuan. Alhamdulillah. Yang kita khawatirkan kalau ada 3. Terus yang kedua, ini belum lulus nih Bu sebetulnya nih, karena ujiannya nanti tanggal 18. Jadi yang orang tuanya suka nanya, Ustadz itu emang liburnya kapan sih pondok ya gitu. Saya balikin, emang kalau udah libur mau ngapain? Ntar paling sampai di rumah tuh anak domel-omelin doang. Dari di sini disuruh balik, udah sampai di rumah domel-omelin, main HP mulu loh. Baru 2 hari di rumah, belum libur nanya mulu ke saya. Setiap ketemu saya bilang udah kayak orang minum obat. Pagi nanya, ketemu siang nanya, sore nanya. Ini mendingan di sini Bu. Kalau di sini apa sih namanya ya? Bukan sejelek-jeleknya. Artinya anak itu paling masih sholatnya masih terkontrol. 5 waktu tuh. Kalau di rumah kan ibu udah capek bangunin. Di sini masih dikontrol sholatnya. Puasanya alhamdulillah. Di sini sama di rumah. Kagak makan, kagak minum. Jadi jangan khawatir. Dan alhamdulillah Umi menjamin di sini. Di sini bukanya maghrib bukan isya. Itu yang penting. Itu dapat jaminan dari Umi. Nanti dia makan pokoknya maghrib dia makan gitu. Jadi jangan khawatir nanti nggak dikasih makan. Enakan gue makannya di sini ya Mi. Kalau kagak enak gue nggak ketelan sama dia tuh. Itu. Jadi jangan khawatir. Insya Allah nanti liburnya setelah mereka ujian nih kelas 9 karena berakhir ya tanggal 18 sampai 23. Baru itu setelah itu mereka libur. Bawa pulang dah tuh ke rumahnya masing-masing. Kalau di sini nanti ngerepotin Umi. Ya, gitu. Terus kemudian nih saya mohon doa nih, mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa lulus dengan nilai yang baik. Kalau giliran begitu bro, amin mau itu. Takut anak kagak lulus. Dan mudah-mudahan ini lancar karena alhamdulillah ujiannya sekarang kita sudah di sekolah sendiri dari tahun kemarin. Sekolah sendiri jadi bocah nggak kemana-mana maksudnya begitu. Terus selanjutnya juga harus ditopang dengan administrasi. Mohon maaf nih karena saya kepala sekolah jadi harus ngomongin masalah administrasi. Ibu kalau ngomongin administrasi jangan pura-pura budek dah. Gitu. Dengerin. Gitu. Soalnya ujian itu kita bukan gratis Bu. Kalau soalnya gratis biarin dah. Gitu. Alhamdulillah karena kita udah kayak saya udah ditagih udah kayak orang tadi tuh minum obat sehari 3 kali. Pagi diingetin di WA, siang di WA, sore di WA. Saya pikir saya doang. Kepala sekolah semua komplain udah kayak minum obat kita ya ditagih. Pagi, siang, sore itu sama operator. Kapan bayarnya Pak gitu. Mau ditransfer apa mau cash? Begitu mulu ditanyain.
Jadi mohon administrasinya juga diperhatikan. Tadi kata Buya gitu, jangan giliran tuh bocah jajan dikirimin baik. Minta apa gue dicatat langsung dikasih. Ekspres. Pagi nelpon, sore datang gitu. Ekspres. Kalau giliran administrasi udah di WA sama Sadroni ngomong, saya belum baca WA-nya begitu. Pora-pora. Saya sampai negor Sadroni emang belum diwa. Udah Pak. Ini saya bukan ngomongin siapa-siapa maksudnya. Saya juga suka begitu. Kalau misalnya giliran begitu mah kita merada-rada itu juga kita ya. Kita ditagih mah gitu. Tapi itu mah disonoh. Mudah-mudahan orang tua di sini alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu rizkinya banyak. Udah banyak jangan lupa. Udah banyak lupa. Terus kenapa? Saya minta Bu, ceritakanlah hal yang baik di sini. Jangan ceritain yang jelek. Kalau ilmu pengen berkah, ilmu pengen banyak, anaknya ilmunya manfaat, salah satunya begitu Bu. Ibu belajar deh ta'lim ta'lim. Jangan sekali-kali ngorek ataupun mencari kesalahan atau kejelekan yang ada di pondok. Itu pantangan tuh. Kenapa? Karena bisa jadi itulah yang menyebabkan anak ibu ilmunya nanti akan mampet. Dia ngapalnya susah, tapi lebih susah. Karena ini pernah terjadi Bu maksudnya. Ini bukan riwayat bohong. Jadi orangnya alim, luar biasa. Anaknya alim, cuman gara-gara bapaknya. Ngintip doang, bapaknya ngelihat anaknya disuruh nimba, kagak protes. Anak gua disuruh nimba, gua di rumah juga gak pernah nyuruh nimba. Ini zaman dulu maksudnya. Dia protes, Kiai, anak saya kan di sini supaya belajar, ngapain gala nimba? Cuman begitu doang. Tuh anak akhirnya apa? Kecerdasannya mampet. Kenapa? Karena ternyata dia tidak rela melihat anaknya disuruh dengan ikhlasnya. Padahal anaknya ikhlas, disuruh oleh kiainya. Cuman pelantara bapaknya yang tidak ikhlas. Akhirnya kecerdasan anaknya mampet. Kagak bisa ngapa-ngapain, ngapal nggak bisa. Sampai bapaknya bingung, kenapa anak saya begini? Akhirnya katanya, ya kan kamu sendiri yang mampetin. Ketika anak itu sedang ikhlas mengabdi kepada gurunya, ternyata ada tidak keikhlasan dirimu terhadap apa yang diperintahkan oleh gurunya. Itulah yang menyebabkan kemudian akhirnya gurunya nyerah, yaudah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Selesai, anaknya bodoh. Makanya saya mau nyakut-nakutin Bu, ini riwayat yang cukup luar biasa. Kalau kita lihat dalam kitab, makanya alhamdulillah di sini anak kita nih pagi-pagi dia udah sembahyang duha. Habis sembahyang duha dia membaca surah Al-Waqiah. Tuh pagi-pagi. Antara habis zuhur dia jamaah, dia wiridan. Wiridan di sini bukan kayak di rumah. Ibu wiridan paling semenit selesai. Karena di sini dibiasakan wirid panjang. Dan insya Allah nanti itu akan menjadi bekal buat kita semuanya. Sekali lagi saya mohon doa dan tolong Bu, tolong banget. Kenapa? Lanjutkanlah anak tetap mondok di sini. Kenapa? Karena itu adalah kelanjutan keilmuan. Di sini nasab keilmuannya sampai ke pesantren Lirboyo. Dari Lirboyo nanti akan sampai ke nasabnya keilmuannya sampai ke Khalil Bangkalan Madura. Kiai Khalil Bangkalan Madura nanti akan nasab keilmuannya akan sampai ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani keilmuannya sampai apa? Sampai ke Mekah. Jadi jangan khawatir, itu nasab keilmuannya. Mudah-mudahan anak kita biar betah nih ya Bu ya, Pak ya, dan mudah-mudahan dan sekali lagi ceritakanlah hal yang baik. Kalau di sini ada kekurangan, ini bukan sorga. Saya bilang kalau di sini ada kekurangan, ini bukan sorga. Dimanapun pasti ada kekurangan. Cuman bagaimana kita menerima kekurangan itu doang. Karena tidak ada yang sempurna di alam dunia ini. Jadi saya mohon maaf, ceritakanlah hal-hal yang baik, kemudian promosikanlah pondok pesantren ini. Bukan pengen banyak santrinya. Kenapa? Karena kita menyelamatkan generasi agar mereka mau belajar agama. Itu yang kami harapkan. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena terlalu banyak saya bicara. Mudah-mudahan anak-anak yang lulus tahun ini bisa melanjutkannya di sini. Kalau dia nggak mau, paksa Bu. Karena kewajiban orang tua didik. Ntar bilangin, emang lu mau?
lu masuk neraka tar ngajak-ngajak gua ogah masuk neraka begitu. Jadi mudah-mudahan nanti masuk surga dia bisa nuntun kita, maksudnya begitu ya Bu ya. Saya kira itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang keempat atas nama perwakilan Nuli Santri yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Usman Ali. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah bener nih romanya udah pada lapar ya, udah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati juga saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan, yakni Romo Abuya Ki Haji Agus Salim beserta Umi. Kemudian yang saya hormati Al-Habib Muhammad Muhdor Al-Atas yang alhamdulillah udah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati segenap pengurus yayasan, terlebih Al-Ustadz Nur Hasan, juga yang saya hormati Ketua Pondok Ustadz Agus Abu Hasan Asyadzili, dan segenap Dewan Guru Asatidz dan Al-Asatidah, terkhusus Kepala SMP Fijar Ustadz Akmaluddin. Juga yang saya hormati segenap wali murid, orang tua santri dan anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati, ibu-ibu yang punya anak perawan kudu hati-hati. Hadirin yang saya hormati, saya selaku perwakilan daripada wali murid hanya bisa mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tak terhingga di mana Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan mau menerima anak kami untuk dididik, yang sehingga anak-anak kami, putra-putri kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Terlebih selama masa pendidikan, kalau nanti anak-anak kami dalam proses belajar ada kurang di sana di sini, kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tadi teringat ucapan daripada Kepala SMP Pijar bahwa anak kita salah satu kunci keberhasilan ilmu diantaranya adalah tunduk patuh dengan kiai. Maka terus terang kepada teman-teman yang lain, para wali murid, kemarin pas waktu libur yang duluan, anak saya pulang, saya tanya, Bu, nak kamu mau terusin kemana nanti kalau sudah selesai SMP di Pondok Pijar, saya gituin, di Hidayatul Mubtadiin ini. Anak saya jawab, saya bilang kalau saya sebagai orang tua, harapan sih kamu pengen langsung ke Lirboyo. Tapi anak saya bilang, ayah kata Buya suruh di sini lagi. Wah bagus, saya gituin. Udah ikutin kiai saya gituin. Kenapa? Insya Allah tidak ada ruginya kita anak ngikutin gurunya. Ada satu cerita, mohon maaf, saya pernah pada waktu masih di pesantren itu, guru saya bilang gini,
Ada satu kejadian anak dipondokkan ke satu pesantren. Itu anak di rumah badannya gemuk, Bu. Badannya gemuk, bahkan montok. Saking bagusnya tuh bocah. Tapi begitu di pondok sekian lama, sekian bulan, sekian tahun, katakanlah baru sekian bulan, anak turun drastis badannya, jadi kurus. Orang tua kaget, ya Allah, ini anak saya tiap bulan kiriman nggak kurang. Bahkan kalau di sini tiap minggu kita ngirim nggak pernah kurang. Tadi betul apa yang dikatakan guru kita Ustaz Akmal, bahwa di waktu anak pagi kirim surat langsung sampai, itu betul banget. Karena saya pun begitu. Mohon maaf, Umi. Artinya apa? Kalau kemudian anak itu ternyata kok kurus, orang tua nanya, "Nak, apakah kamu makannya kurang? Nak, apakah kamu kirimannya kurang?" Karena orang tua ngerasa punya apa yang anak pinta dia kirim. Terus itu kiriman gak pernah kurang, tapi ternyata anak kurus kering badannya, Pak. Nggak lama begitu tahu, orang tua langsung berkunjung ke pondok. Ditanya anaknya, "Kenapa kamu badannya kurus?" "Ibu, saya di pondok makan cuman gini-gini doang. Kalau misal di kampung makan kangkung, tempe paling banter. Ketemu telur ikan seminggu sekali hari Jumat doangan." Orang tua nggak terima. "Lah kamu kan kiriman nggak kurang. Kamu kiriman selalu cukup. Nah terus kemana itu kiriman?" "Dimakan sama dewan guru." Katakanlah begitu. Artinya apa? Kemudian mana kiainya saya temuin. Itu orang tua langsung datang ke kiainya. "Kiai, kenapa anak saya badannya bisa kurus kayak gini sementara kiriman saya nggak pernah kurang?" "Loh kenapa?" "Ya anak saya kenapa bisa badannya kurus sementara kiriman nggak kurang?" Kata kiai, "Oh anak kamu pengen gemuk tah? Anak kamu pengen badannya bagus?" "Iya, karena kan kiriman nggak kurang, tapi kenapa kurus?" "Ya emang anak sampean saya kasih makan ya sewajarnya saja. Nah terus kiriman kemana? Tapi kok jenengan, tapi kok sampean kiai makannya macam-macam. Buahan juga ya komplit penuh. Makannya enak, ada panggang ayam segala macam." Kiai nanya, "Oh anak sampean pengen makannya seperti ini? Oh silakan, nggak apa-apa. Kalau pengen makan seperti ini silakan di rumah saja, bukan di pondok." Tapi sampean makannya kan enak kiainya. "Oh jadi anak sampean pengen kayak saya? Kalau pengen saya kayak saya silakan. Catatannya anak sampean harus punya ilmu seperti saya." Ini saya pada sengaja ke orang tua, jangan sekali-kali curiga ke pondok pesantren, jangan sekali-kali kita ada suudzon ke pondok pesantren. Kenapa? Saya yakinnya apapun yang dikelola oleh pondok itu pasti demi kebaikan kesolehan anak kita ke depan. Artinya apa? Satu misal anak kita apapun itu memang terbaik buat anak-anak kita. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf kepada Dewan Guru, terlebih kepada Abu Ya Ki Haji Agus Salim, bila anak saya, anak kami semuanya dalam proses belajar mengajar, proses belajar banyak kekurangan di sana sini. Terlebih tadi yang disinggung oleh kepala sekolah tentang masa administrasi, kami sebagai orang tua wali murid hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yaitulah salah satu kekurangan kami. Dan sekali lagi hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama saya bisa mengucapkan hanya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ibu bapak hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf segala kekurangan dan kesalahannya. Sekali lagi wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.